the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1865. Ayo bersulang untuk kemenangan kita yang akan datang. Begitu Iwan mengaku kalah, kita akan bersenang-senang dan merayakannya. Joel berkata pada Seth dan Gordon. Dia tampak sangat bersemangat. Tepat setelah itu mereka bertiga tertawa dan mengangkat gelas mereka, berencana bersulang untuk merayakannya. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Sebelum mereka bertiga bisa merayakannya dengan baik, sesuatu yang mengejutkan mereka terjadi pada saat berikutnya. Iwan tidak mengirim Lacey ke rumah sakit untuk dirawat, tetapi melakukannya sendiri. Yang lebih sulit dipercaya adalah kenyataan bahwa Iwan entah bagaimana telah berhasil menyembuhkan bekas luka di wajah Lacey. Itu adalah sebuah keajaiban. Setelah itu, pernyataan Lacey benar-benar membalikan keadaan. Pria berwajah panjang itu tidak hanya gagal total, dia juga ditangkap bersama reporter. Itu berarti rencana Joel yang dibuat dengan cermat dan cermat gagal total. Melihat itu, Joel, Seth, dan Gordon sama-sama tercengang. Mereka bertiga sangat senang dan bersemangat tadinya, tetapi tiba-tiba mereka terdiam. Seluruh tempat itu begitu sunyi hingga terdengar bunyi pin jatuh. Setelah sekian lama, Joel yang pertama bereaksi, seluruh wajahnya benar-benar memerah dan dia hampir memuntahkan darah. Joel tadinya berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah menyingkirkan Iwan dan Mustika Ratu kali ini. Joel bahkan banyak membual di depan Seth dan Gordon. Namun pada saat itu wajahnya seolah-olah ditampar oleh kenyataan. Rencana yang telah dia buat dengan hati-hati semuanya dengan mudah digagalkan oleh Iwan. Dia benar-benar kalah. Jelas sekali betapa marahnya dia saat itu. Tercela, bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Joel berteriak dengan marah, bahkan matanya memerah karena marah. Setelah itu dia mendorong ke depan dan jamuan perayaan di atas meja terlempar, menghantam tanah. Joel, tenanglah, kalah adalah bagian alami dari pertempuran. Tak satu pun dari kita mengharapkan Iwan menjadi dokter yang terampil. Dia beruntung bisa melewati ini. Pada akhirnya pria itu punya keterampilan dan kecerdasan. Dan dia juga sangat beruntung. Dia telah berhasil keluar dari begitu banyak situasi sulit. Di masa depan, kita harus lebih berhati-hati saat menghadapinya. Seth pun menghibur. Seth sudah sangat membenci Iwan. Dia sangat tidak senang karena Joel gagal menyingkirkan Iwan dan Mustika Ratu juga. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ya, kau benar. Namun tidak mudah baginya untuk melarikan diri dari bahaya, kata Joel setelah menarik nafas dalam-dalam. Ada kilatan tajam di matanya saat dia kembali tenang. Apa? Tuan Hilton, apakah Anda masih memiliki hal lain? Gordon kaget mendengarnya. Bukan hanya Gordon, Seth juga memandang Joel dengan penuh harap. Diam-diam bertanya apakah Joel masih memiliki kartu truf menakjubkan lainnya. Tidak, Joel menggelengkan kepalanya. Kali ini, dia menghabiskan begitu banyak usaha untuk berurusan dengan Iwan. Joel tidak menahan diri sama sekali. Lalu, apa maksudmu? Keduanya bertukar pandangan tidak yakin. Bab 1866. Kalian berdua belum menyadarinya. Iwan terlalu sombong kali ini. Dia membiarkan semua orang masuk ke perusahaan untuk melihat rahasia perusahaan mereka. Itu terlalu bodoh. Saya sudah mengatur agar anak buah saya mencatat semua proses dan bahan pembuatan. Dengan begitu, grup Hilton akan mudah memproduksi produk Mustika Ratu. Cibir Joel sambil menceritakan situasinya secara singkat. Grup Hilton memimpin bisnis kosmetik. Tidak ada ruang untuk meragukan keprofesional mereka.
Mereka telah berhasil mendapatkan banyak rahasia bisnis Mustika Ratu. Selama mereka memperhatikan dengan baik dan melakukan beberapa eksperimen, tidak akan terlalu sulit untuk membuat produk yang sebagus milik Mustika Ratu. Bukan hanya itu, dengan pengaruh keluarga Hilton dalam dunia bisnis, Joel akan mampu mendorong produknya begitu mereka mendapatkan kosmetik yang sama efektifnya. Mustika Ratu hanyalah sebuah perusahaan kecil dari tempat seperti Jogja. Tidak mungkin mereka mampu menghadapi grup Hilton. Kemudian semua keuntungan akan menjadi milik perusahaan mereka. Jadi itu dia, Joel. Iwan mungkin sangat beruntung, tetapi pada akhirnya kamu tetaplah yang terampil. Baik Seth dan Gordon menyadari sesuatu. Mereka mengacungkan jempol pada Joel. Joel masih bisa mendapatkan sesuatu meski dalam kekalahan. Dia sangat pintar, dia adalah salah satu pemuda paling berprestasi di wilayah selatan. Tentu saja, perayaan akan berakhir di sini malam ini. Saya harus kembali dan bergegas membuat ulang resep Mustika Ratu. Tidak ada ruang untuk penundaan. Joel tersenyum dingin. Setelah itu, Joel, Seth, dan Gordon tidak lagi berminat untuk melanjutkan perayaan. Semuanya pun meninggalkan tempat itu. Pada saat yang sama, banyak elit kaya di wilayah selatan telah melihat keterampilan Iwan melalui siaran langsung dari media. Iwan menggunakan keterampilan medisnya yang luar biasa untuk merawat Lacey. Ini segera membuat gelombang besar di wilayah selatan. Pada saat itu, banyak dari mereka yang akhirnya menyadari mengapa kosmetik Mustika Ratu tampak efektif bukan kepalang. Keahlian medis Iwan yang luar biasa dengan mudah membuatnya mampu menciptakan kosmetik yang mampu menginjak-injak merek internasional manapun. Itu sudah jelas. Mustika Ratu tidak hanya berhasil menghapus noda pada nama mereka, tetapi nama dan merek mereka tiba-tiba melambung tinggi. Nama mereka di wilayah selatan dan dunia bisnis tiba-tiba berada di level perusahaan selebriti. Mustika Ratu tiba-tiba menjadi lebih disukai dan dicari oleh kalangan elit kaya dibandingkan banyak merek internasional. Saat itulah Mustika Ratu mulai berkembang pesat menjadi kekuatan besar di wilayah selatan. Sementara di Mustika Ratu Group, setelah pelanggan mendapatkan krim pencerahnya, mereka dengan senang hati pergi. Pihak berwenang dan media juga meninggalkan tempat itu. Dengan sangat cepat, hanya Iwan, Tari, dan yang lainnya yang tersisa di sana. Para eksekutif perusahaan dan penjaga keamanan juga ada di sana. Bab 1867. Baiklah, masalahnya sudah terselesaikan. Semuanya kembali ke posisi kalian. Iwan melambai memberi isyarat agar semua orang bubar. Tuan Gusnadi, apa yang harus kita lakukan terhadap kedua pembuat onar itu? Masun melangkah maju untuk berkata jelas, mengacu pada reporter dan pria berwajah panjang. Keduanya sudah ditangkap oleh Masun dan para penjaga dan untuk sementara berada di kantor keamanan. Bawa mereka berdua ke kantorku. Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada mereka. Perintah Iwan. Ya, jawab Masun sebelum meninggalkan tempat itu. Tepat setelah itu, Iwan baru saja hendak kembali ke kantornya ketika Tari menyerahkan selembar kertas kepadanya. Iwan, Lacey memberiku selembar kertas ini. Dia memintaku untuk memberikannya padamu, kata Tari secara singkat. Oh, apakah begitu? Iwan telah berpikir dan sepertinya memahami sesuatu. Setelah itu, Iwan membuka kertas itu. Di atasnya ada kata-kata yang ditulis dengan lipstik pewaris Hilton. Tercelah, Joel adalah orang di balik semua itu. Iwan sangat marah, ekspresinya sangat gelap. Meskipun Iwan sudah menebak bahwa Joel mungkin adalah dalang di balik segalanya, Iwan tetap marah saat mengetahui bahwa tebakannya benar. Iwan berpikir bahwa dia tidak menentang keluarga Hilton, tetapi Joel terus-menerus mencoba menyabotase dia demi keuntungan bisnis. Jika Joel menghadapinya secara langsung tanpa skema atau trik apapun, Iwan tidak akan mengatakan apapun. Namun Joel telah terlalu hina dan licik. Entah itu dia yang mencoba memaksa pengambil alihan Mustika Ratu secara bermusuhan atau menjebak Mustika Ratu kali ini, Joel menggunakan beberapa metode yang tidak tahu malu. Dia sudah melewati batas. Meskipun Iwan bukanlah orang yang mudah marah, Iwan masih sangat marah pada Joel.
Iwan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tari pun bertanya. Ayo, aku akan pergi melihat kaki tangan Joel dulu. Mari kita lihat apakah kita bisa belajar sesuatu dari itu. Iwan berkata sebelum dia melemparkan kertas itu ke tempat sampah. Setelah itu dia, Tari, dan Rizka berjalan kembali ke kantornya. Tak lama kemudian ketukan di pintu terdengar. Masun dan para penjaga membawa reporter dan pria berwajah panjang itu kemari. Tuan Gusnadi, saya sudah membawa keduanya. Masun melamporkan dengan hormat. Ya, Iwan pun mengangguk. Setelah itu, dia berencana untuk menanyai mereka sedikit tetapi disela oleh reporter. Bahkan sebelum dia bisa memulai, Tuan Gusnadi, Anda melanggar hukum dengan mengurung kami seperti ini. Saya peringatkan Anda, sebaiknya Anda melepaskan kami berdua atau Anda akan menanggung akibatnya. Reporter itu segera mulai bersikap arogan. Tercela, kamu berani menimbulkan masalah di perusahaan kami, tapi kamu masih bersikap seperti ini. Kamu mau mati ya? Masun sangat marah mendengarnya. Setelah itu, Masun tak segan-segan menendang reporter tersebut. Kalian berdua berlutut. Masun dengan cepat menendang bagian belakang kaki reporter dan pria berwajah panjang itu. Keduanya langsung berlutut di hadapan Iwan setelah merasakan sentakan kesakitan. Tunggu saja, saya seorang reporter. Begitu aku keluar, aku akan mengungkap kejahatanmu. Reporter itu memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Namun dengan temperamen Masun yang galak, baik dia maupun pria berwajah panjang itu tidak berani berdiri setelah berlutut.